Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema nama-nama ilahi yang kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna dalam pandangan urafa, khususnya dalam Maktab Syekh Akbar Ibnu Arabi. Di dalam awal kitab khusus Al-Hikam, Syekh mengungkapkan bahwasanya lamma sya'al haqqu subhanahu min haitsu asma'ihil husna allati la yablughuhul ihsa'u ayyara a'yanaha wa in syi'ta qulta ayyara aynahu fi qaunin jami'in yahsurul amra kullahu liqaunihi muttasifan bil wujud wa yazharu bihi sirruhu ilaihi. Tatkala Tuhan Maha Suci berkehendak yang dari sisi nama-nama indahnya min haitsu asma'ihil husna, yang di luar kemampuan atas perhitungan terhadapnya. Jadi pada hakikatnya wujud tiada lain merupakan jelmaan dan tajalli nama-nama ilahi, yaitu kosmos, alam semesta merupakan jelmaan dan manifestasi nama-nama ilahi. Dan pada hakikatnya yang menjadi tujuan asli dari penciptaan tiada lain adalah manusia. Olehnya manusia secara alam ide adalah pertama dan secara alam eksternal adalah akhir. Berasaskan ini, Syekh Akbar Ibnu Arabi mengisyaratkan bahwa hak subhanahu wa ta'ala dari sisi nama-nama indahnya, Asmaul Husnanya, menciptakan alam dan menjelaskan sebab akhir. Dalam istilah filsafat, illatul ghaiyah dari penciptaan alam adalah manusia. Nah, yang kita ingin jelaskan di sini adalah nama, ism, dalam istilah irfan. Dalam istilah urafa, setiap kali kita mengiktibarkan zat dengan suatu sifat tertentu yang merupakan manifestasi dari manifestasi eksistensi, maka mereka menyebutnya dengan nama. Mereka menyebutnya dengan ism. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, dan lainnya. Sementara sifat-sifat dalam zat
yang merupakan suatu kondisi dan suatu manifestasi darinya, seperti rahmat dan ilmu, mereka menyebutnya dengan sifat. Jadi, apa yang filosof sebut dengan sifat, di sisi urafa disebut dengan nama. Yakni nama dalam pandangan urafa adalah derivasi yang terdiri dari zat dengan sifat. Filosof menyebut alim adalah sifat, sementara urafa menyebutnya nama. Dengan demikian, nama-nama adalah realitas-realitas eksternal, sementara lafaz-lafaz adalah nama-namanya nama-nama. Asmaul asma. Nah, yang dimaksud dengan nama-nama ilahi allati la yablughu hal ihsa, yang tidak terhitung, adalah nama-namanya yang terdiri dari nama-nama universal dan nama-nama partikular. Jadi Hak Subhanahu wa Ta'ala mempunyai dua bentuk nama-nama. Ada yang bentuknya universal, dan ini pada dasarnya jumlahnya terbatas. Dan ada nama-nama yang bentuknya partikular. Nama-nama yang partikular inilah yang tidak terbatas dan tidak akan sanggup dihitung jumlahnya. Bukan hanya 99 nama-nama. Jadi nama-nama pada hakikatnya pada Tuhan yang terdiri dari nama-nama universal dan nama-nama partikular itu bukan hanya 99 nama-nama yang disebutkan dalam riwayat atau 1000 yang disebutkan di dalam doa Jausan Kabir, yang mana ini adalah nama-nama universal dan terbatas hitungannya. Akan tetapi nama-nama partikular jumlahnya tidak terbatas. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan, dia tidak bisa sampai pada perhitungan. Olehnya dikatakan tidak terhitung jumlahnya karena kalimat-kalimat, yakni nama-nama eksternal itu tidak punya akhir. Ini yang diisyaratkan di dalam ayat suci Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Nabi, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun
kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Pada hakikatnya hak subhanahu wa ta'ala secara makam zat gaibul guyub tidaklah menginginkan mazhar dan penjelmaan. Akan tetapi Asmaul Husna yang secara zat dan hakikat menghendaki manifestasi dan tajalli supaya menjelmalah cahaya-cahayanya yang tersembunyi dan rahasia-rahasianya yang tersimpan. Hal ini sesuai dengan suatu hadits qudsi di mana Tuhan berfirman, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, yakni hak subhanahu wa ta'ala dalam makam gaibul guyub. Aku suka diketahui. Fa ahbabtu an u'raf, aku suka dikenali, maka aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali. Sebab hak subhanahu wa ta'ala berkehendak menyaksikan nama-nama tersebut dalam perwujudan eksternal, maka dia menciptakan kosmos. Dalam ungkapan Ibnu Arabi, ayyara a'yanaha wa in syi'ta qulta ayyara ainahu fi kaunin jami'in yahsurul amra kullahu dikaunihi muttasifan bil wujud wa yazharu bihi sirruhu ilaihi. Jika kamu ingin katakanlah Tuhan hendak menyaksikan dirinya dalam satu entitas paling universal, kaun jami, yang mana dalam entitas itu terdapat seluruh hakikat-hakikat alam. Karena ia adalah makhluk sempurna yang tersifati dengan wujud. Dan dengan kaun jami itu tampaklah rahasianya kepadanya. Syekh Akbar di dalam kitab Insya'ud Dawair menuliskan suatu jadwal dari nama-nama zat, sifat dan perbuatan yang terdapat di ta'ayyun tsani. Tentu kita mengetahui bahwasanya pada ta'ayyun tsani inilah terjelmah nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Nah, di dalam tulisan beliau berkata bab jadwal hadratil ilahiyah min jihatil asma'il husna ala ma warada fi syar'il mutahhar la ala ma yaqtalihil istiqsa'u wal hasr wa hadhihi suratuhu.
Ya, jadi di dalam jadwal tersebut terdapat jadwal nama-nama zat, jadwal nama-nama sifat, dan jadwal nama-nama al-af'al atau perbuatan-perbuatan. Di bawah jadwal nama-nama zat, beliau tuliskan nama-nama tersebut ini, yaitu Allahur Rabbul Maliku, Al-Qudusus Salam, Al-Mu'minul Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Ali, Al-Azimul Zahir, Al-Batinul Kabir, Al-Jalilul Majid, Al-Haqqul Matin, Al-Wahidul Majid, As-Samadu, Al-Awwalul Akhir, Al-Muta'alil Ghani, An-Nurul Warith, Dzul Jalal, Ar-Raqib. Ini keseluruhan jadwal nama-nama zat. Kemudian jadwal nama-nama sifat terdapat pembahagian terdiri dari al-hayatu, al-kalamu, al-qudra, al-irada, al-ilmu, as-sam'u, al-basar. Perlu kita pahami bahwasanya yang bergradasi dan bertingkat-tingkat di dalam irfan bukanlah eksistensi, tetapi yang bergradasi dan bertingkat-tingkat adalah nama-nama ilahi. Yang paling menempati puncak piramida manifestasi yaitu nama Allah. Kemudian menyusul 4 nama, yaitu al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Setelah 4 nama ini menyusul lagi 7 nama-nama, yaitu al-haya, al-kalam, al-qudra, al-irada, al-ilm, as-sam', al-basar. Di mana dalam jadwal nama-nama sifat al-hayatu yaitu al-hayyu, al-kalam yaitu asy-syakur, al-qudra terdiri dari al-qahharul qahir, al-muqtadirul qawi, al-qadir. Kemudian al-iradah terdiri dari ar-rahmanur rahim, al-karimul ghaffar, al-ghafurul wadud, ar-rauful halim, al-birrus sabur. Kemudian al-ilm terdiri dari al-alimul khabir, al-muhsil hakim, asy-syahid. As-sam, as-sami, al-basar, al-basir. Jadi ini cuma satu saja, as-sam, as-sami, dan al-basar, al-basir. Inilah jadwal nama-nama sifat. Sementara jadwal nama-nama al-af'al atau perbuatan-perbuatan terdiri dari al-mubdi'ul wakil, al-ba'ithul mujib, al-wasi'ul hasib, al-muqitul hafiz, al-khaliqul bari'ul musawwir, ar-razzaqul wahhabul fattah, al-qabidul basitu, al-khafidur rafi'. Kemudian al-mu'izzul mudhil, al-hakamul adl, al-latif, al-mu'idul muhsil mumit, al-wali, at-tawwab, al-muntaqim, al-muqsitul jami', al-mughni, al-mani' dar, al-nafi',
Al-Hadi, Al-Badi, Ar-Rasyid. Jadi inilah jadwal nama-nama ilahi. Dan hal yang juga kita perlu ketahui bahwa pada dasarnya nama-nama Hak Subhanahu wa Ta'ala terdiri juga dari nama-nama saling berhadapan dan tidak saling berhadapan, artinya bersesuaian. Jadi meskipun sebagian dari nama-nama Tuhan satu dengan yang lainnya berbeda, tapi terdapat yang tidak saling berhadapan, di mana efek-efek satu dengan yang lain itu tidak saling menghilangkan. Dalam artian mereka itu bisa memanifestasi dalam satu mazhar, dan setiap darinya menampakkan efeknya masing-masing. Seperti alim, al-alim dan al-qadir, ya ini ya bisa menyatu dalam sebuah mazhar. Yani al-hayyu, al-alim, al-qadir, ya, as-sami, al-basir dan lainnya. Akan tetapi sangat banyak juga dari nama-nama ilahi satu dengan lainnya itu saling berhadapan serta saling menghilangkan efek satu dengan yang lainnya. Jadi dia tidak bisa bersatu dalam sebuah mazhar. Seperti ghadab dan rahmat, ya, kemurkaan dengan kasih. Ini tidak bisa menyatu dalam sebuah mazhar. Atau seperti lutf dan qahr, kelembutan dan qahr, ya, kekuasaan, menguasai. Atau seperti hidayah dan kesesatan, al-hadi dengan al-mudil. Ya, tentu ini tidak bisa menyatu di dalam sebuah mazhar. Oleh sebab itu nama seperti Gadban dengan Rahim, atau nama Latif dengan Kahar, dan nama Hadi dengan Mudil itu adalah merupakan nama-nama yang saling berlawanan, dan nama-nama ini tidak bisa tersatukan dalam sebuah mazhar. Salah satu hal fundamen di dalam perspektif irfan Islami bahwasanya alam semesta ini berasaskan nama-nama Allah. Susunan sistemnya berasaskan nama-nama ilahi. Para ulama dipengaruhi dengan syariat Islam, mereka memecahkan permasalahan nama-nama ilahi dalam berbagai perkara dengan perantara nama-nama ilahi dan sifat-sifat Tuhan itu terkait masalah alam semesta dan fenomena yang terdapat di alam semesta. Dalam tinjauan mereka ke pengaturan seluruh hakikat-hakikat sistem kosmos ini, itu dengan perantara nama-nama ilahi, nama-nama ilahi dan nama-nama kauni. Nama-nama ilahiyah dan nama-nama kauni.
berasaskan keyakinan ini bahwasanya nama-nama Tuhan di dalam tingkatan ta'ayyun tsani mempunyai tertib, mempunyai susunan khusus yang mana berasaskan tertib dan susunan khusus ini terjelmalah nama-nama dan mereka keluar dari syoq rububi serta menjadi sumber terciptanya sistem eksternal alam dan berasaskan tertib serta sistem itu. Di dalam puncak silsilah ta'ayun kedua ini, dekat dengan ta'ayun pertama, paling pertama dan paling besarnya nama yang mempunyai kedudukan sebagai ismu jami, nama yang mencakupi, yaitu nama Allah. Di mana nama ini mempunyai kemencakupan mutlak dinisbahkan dengan nama-nama ilahi lainnya. Dan hal ini dikarenakan dua aspek. Aspek pertama, semua nama-nama lain itu dalam bentuk kesatuan terkumpul pada nama Allah. Jadi dalam bentuk kesatuan itu semuanya terkumpul pada nama Allah, yakni makam kesatuan kejamakan dalam ketunggalan. Dan dari aspek lain, nama Allah inilah yang juga menjelma sehingga muncullah semua nama-nama lainnya. Jadi nama-nama Allah ini mengalir pada nama-nama lainnya yang disebut dengan makam kemengaliran ketunggalan dalam kejamakan. Wahab Kikaisari dalam hal ini mengungkapkan innal ismallah mustamilun ala jami'il asma' wa huwa mutajallin fiha bihasabi maratibil ilahiyah. Bahwasanya nama-nama Allah itu mencakupi semua nama-nama dan dialah yang bertajalli di dalam nama-nama lain sesuai dengan tingkatan-tingkatan ilahiyah. Nah, yang juga perlu kita fahami bahwasanya nama Allah ini mempunyai mazhar. Mazhar nama Allah ini terdapat dalam ayanus sabita, yaitu ayanus sabita daripada insan kamil, dan terdapat juga dalam ayanu kharijah, yakni tajalli ayanu sabita, yaitu ayanu kharijah dalam perwujudan insan kamil. Dan paling puncak adalah Nabi suci khatam Islam Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu manusia, dalam hal ini insan kamil, sebagaimana nama Allah merupakan paling sempurna dan mencakupinya nama ilahi, maka insan kamil juga merupakan makhluk paling sempurna yang merupakan mazhar dari nama Allah.
Saya pikir inilah kita punya pembahasan tentang nama-nama ilahi. Tentu masih banyak hal yang perlu kita bahas, tapi kita cukupkan dulu pembahasan kita di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.